Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devin Rahmatiswi dengan NIM 2303411023, absen 5 dari kelas Tol 6A. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS perancangan sistem energi baru terbarukan. Pada soal 1 mengenai deskripsi lokasi dan beban, saya memilih pos pemantauan kawasan pesisir Pantai Ujung Batu. Kondisi geografisnya sangat terbuka ke laut lepas. Potensinya adalah angin yang cukup stabil di 2,37 meter per detik dan radiasi surya yang terik. Pos ini dipilih karena mutlak butuh kemandian energi untuk beroperasi 24 jam nonstop. Dari 4 jenis beban yang tertera di tabel, saya menghitung perkalian daya dan waktu operasinya, sehingga didapat total energi harian yang sangat efisien, yaitu 0,628 kWh per hari dengan daya puncak beban di kisaran 62 watt. Oke, lanjut ke soal nomor 2, analisa PLTS, menentukan kapasitas panel surya. Saya membagi total beban harian dengan hasil peak sound hour 4,5 jam dan efisiensi sistem 75%. Hasil hitungan menunjukkan kebutuhan sebesar 186,07 watt peak. Oleh karena itu, saya melakukan pembulatan rasional dengan merekomendasikan instalasi 2 panel surya berkapasitas total 200 watt peak. Kelebihannya, perawatan sangat minim, meskipun keandalan efisien sedikit turun saat suhu terlalu panas. Selanjutnya, analisis PLTB, turbin angin, berdasarkan perhitungan daya teoritis menggunakan variabel kecepatan angin, luas sapuan rotor berdiameter 5 meter, dan massa jenis udara, didapatkan hasil output sebesar 56 watt setelah mempertimbangkan efisiensi sistem dengan asumsi operasi 8 jam. Energi harian PLTB adalah 448 watt hour per hari. Kesimpulannya, PLTB tunggal belum cukup mandiri karena sistem ini masih defisit sekitar 180 watt hour dari total beban harian. Selanjutnya ke soal nomor 4, analisis PLTMH. Karena lokasi pantai tidak memiliki sumber air jatuh, saya melakukan simulasi menggunakan nomor absen 5, dengan input debit air 5 meter per kubik per detik dan 5 dan head 5 meter. Dari hasil perkalian debit, head, gravitas, dan efisiensinya memang dihasilkan energi teoritis yang sangat masif mencapai 3,5 juta watt hour per hari. Namun secara teknis, saya menyimpulkan teknologi ini sangat tidak sesuai akibat geografi pantai yang sejajar dengan permukaan laut dan butuh biaya konstruksi yang sangat mahal. Oke, lanjut ke biogas dengan asumsi produksi gas itu 2 meter kubik per hari. Energi listrik yang dapat dikonversikan adalah sebesar 3 kWh per hari. Namun sistem ini juga saya nyatakan tidak cocok. Keandalan utamanya adalah ketiadaan pasokan limbah organik secara rutin di area pantai. Di samping itu, mesin genset sangat rentan hancur akibat risiko emisi gas hidrogen sulfida yang korosif. Oke, lanjut ke soal nomor 6, analisis panas bumi dan energi laut. Panas bumi saya nyatakan tidak cocok karena bukan area vulkanik aktif. Sedangkan energi laut atau wave power secara teori cocok dengan potensi ombak pesisir. Namun secara teknis kelistrikan, energi ombak wajib menggunakan synchronous generator atau DFIG dan mutlak membutuhkan konverter AC DC AC karena putarannya asinkron. Biaya sistem ini sangat over budget dan rawan hancur akibat badai jika tidak memiliki katup proteksi pelepas tekanan. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Dari keseluruhan analisis di atas, saya menyusun matriks pemilihan teknologi di soal nomor 7 ini sebagai inovasi. Dari 6 teknologi dasar, saya menambahkan opsi sistem hybrid gabungan PLTS dan PLTB. Hasil evaluasi matriks menunjukkan sistem hybrid mendapatkan skor absolut tertinggi, yaitu 3,8 mengalahkan PLTS tunggal. Alasan utamanya adalah tingkat keandalan yang sangat tinggi, di mana kelemahan sistem surya di malam hari dapat langsung di-backup oleh hembusan angin. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Oke, jadi sistem yang terpilih yang saya desain adalah sistem hybrid mandiri sesuai diagram blok. Panel surya dan kincir angin terhubung ke hybrid charge controller mengisi daya di baterai, lalu diubah lewat inverter untuk beban stop kontak. Dari poin kelistrikannya, sistem ini aman beroperasi di tegangan 12 VDC menggunakan deep cycle
baterai, dan pure sine wave inverter. Proteksinya berlapis mulai dari pembumian, MCB tipe DC, hingga dam load resistor yang bertugas membuang sisa daya turbin agar tidak terjadi overspeed. Lalu lanjut ke soal nomor 9, monitoring control dan sistem yang digunakan meliputi sensor tegangan arus, digital power meter, hingga battery management system atau BMS. Pada tabel logika kontrol, jika baterai penuh, sistem akan membuang arus ke download. Sebaliknya, jika kapasitas baterai drop mendekati batas kritis, sistem otomatis low voltage disconnect akan aktif melakukan load shedding, yaitu memutus beban stop kontak demi menyelamatkan umur sel baterai. Oke, sebagai penutup di soal nomor 10, kesimpulan dan rekomendasi, untuk menanggung total beban seharian 628 watt-hour secara mandiri di pos pantai Ujung Batu, sistem hybrid adalah teknologi yang paling direkomendasikan dengan topologi DC bus bertegangan rendah. Mengingat tantangan ekstrim di daerah pesisir, rekomendasi pengembangan saya adalah seluruh infrastruktur logam wajib dilapisi bahan marine grade anti karat, dan sistem kelistrikan sebaiknya diintegrasikan dengan sensor pembacaan berbasis IoT untuk inspeksi jarak jauh. Demikian presentasi laporan dari saya. Terima kasih.